Bunda-bunda harus hati-hati sekarang banyak banget anak-anak usia remaja sudah terkena. Paling penting untuk anak-anak itu adalah Assalamualaikum Sobat Permata. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Permata Talks. Alhamdulillah hari ini kita ditemani oleh Dokter Ica. Masya Allah. Siapa ya Dokter Ica itu? By the way, Dokter Ica ini adalah wali murid dari PGIT Permata. Nah, untuk tahu lebih detailnya lagi, bagaimana sih sosok dari Dokter Ica? Nah, mari kita kenalan dulu ya Dok ya. Karena kalau kita tak kenal nih, kita iya. nanti nggak sayang. Gitu ya Dok ya. Iya. Oke, kita dengarkan dulu nih. Nah, siapa sih Dokter Ica itu? Nah, monggo Dokter Ica. Terima kasih atas Ya. kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Miftahul Farica. Kebetulan saya tinggal di Purworejo, Kota Mojokerto juga, dan saya memang wali murid dari Permata, terutama di PGIT ya, Us. Iya, betul sekali. Jadi memang saya sehari-hari prakteknya di rumah, dan kalau siang memang ada sedikit usaha, jadi harus saya tinggal dulu, kemudian malamnya saya buka lagi praktek di Purworejo juga. Masya Allah. Ini berarti ini ya apa? Dokter segala dokter. Ya dokter Nyambi. juga pengusaha. Ya dokter ya, Bu. Ya, kira-kira begitulah, Us. Jadi tema hari ini kita bahas apa ya, Us ya? Oh iya Dok, insya Allah tema kita tentang nutrisi nih. Ini pasti Oke. bunda-bunda pada kepo nih kalau sudah nutrisi ya. Karena ini Iya. sangat ini berpengaruh dengan perkembangan anak. Terus apa lagi ya Dok? Kira-kira juga bisa jadi juga keaktifan anak itu juga bisa jadi ya Bisa, kalau nutrisi memang ya. ada hubungannya. Biasanya memang bunda-bunda ini kalau masalah gizi anak, udah paling jago scroll. Oh, Masya TikTok Allah. pasti ya kan? Sebentar. Berarti nutrisi sama gizi itu kira-kira sama enggak Dok? Nutrisi sama gizi. Jadi gizi itu sama nutrisi itu beda. Nutrisi itu Iya. apa yang sudah masuk, bahan yang mau masuk. Kalau gizi itu anaknya, gizinya sudah cukup. Iya betul. Iya, Gizi itu hasil betul. hasil Kira-kira dari seperti nutrisi itu. yang sudah diasup Kira-kira oleh seperti anak-anak. itu. Nggak anak-anak sih. Iya, semuanya ya. Saya juga ini berarti ini nutrisinya gimana ini ya. Baik Dok, kira-kira dari nutrisi kira-kira rank-ranknya bagaimana? Nutrisi yang baik mulai dari 1000 hari ya, bahkan 1000 hari ya kalau 1000 hari dilihat pertama dari kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu Iya, ada nutrisi yang sudah harus masuk. harus masuk ke dalam tubuh kita. Baik, monggo Iya, Dok, bisa iya. dijelaskan. Sebenarnya sih dari kehamilan pun sudah ternutrisi ya, Us. Tetapi memang kalau kita sekarang bahasnya sudah dari mulai 1000 hari kelahiran anak, biar nggak terlalu jauh kayaknya ya, Us ya. Kalau dari betul. hamil kayaknya terlalu panjang, nanti Iya, 1000 selesainya hari bisa besok kelahiran. nih. Iya. Oke, Jadi baik. 1000 hari pertama kehidupan tentu saja yang paling penting itu adalah ASI ya, Us. Oh ya, siap ya Dok. Ya, jadi ASI ya. ASI ini sangat penting. Tidak ada yang bisa menandingi dari kelebihan ASI ini, tidak ada di susu formula, susu sapi, bahkan di Indonesia ini, Us, 80% orang Indonesia itu intoleran laktosa. Apa itu Dok? Jadi intoleran sama susu sapi. Oh, Jadi gitu. alergi sebenarnya itu seperti itu, Us. Makanya memang yang paling baik itu adalah ASI. ASI kan memang sampai 2 tahun ya, Us ya. Berarti ini nih kalau bicara soal ASI, nutrisi orang tua ibunya maksudnya itu juga pengaruh ya?
Iya dong, pastinya kan. Berkesinambungan. Iya, apa yang kita makan nutrisi, kalau misalnya makannya cuma nasi sama kuah sayur aja, ya nutrisi apa yang dikasih sama bayinya juga Oh, kasihan sih, betul, Us. baik, ya ya. Jadi memang ASI itu sudah nomor satu, yang paling penting itu 6 bulan pertama, 6 harus bulan pertama ASI full ASI eksklusif. eksklusif, Masya Jadi Allah. apa sih ASI eksklusif itu? ASI yang sudah tidak boleh ditambahkan apa-apa, meskipun air putih aja nih, Us, Oh iya, betul. nggak boleh diberikan sama Beda ya, kalau bayi. super itu masih ada campur-campuran air. Iya, itu Ini kalau misalnya kita ASI. tambahkan air putih udah nggak bisa kita sebut sebagai Oh ASI gitu? eksklusif. Karena ada Jadi campurannya. iya, kalau misalnya pun, kita tetap kasih sufor, berarti memang sudah nggak bisa disebut ASI eksklusif. Jadi Iya, ASI iya. eksklusif itu ya ASI yang benar-benar cuman ASI aja yang diberikan sama bayi itu sampai 6 bulan. Oh, baik Nggak baik usah takut, baik. biasanya itu Iya. nenek-nenek ini biasanya Iya yang iya, ikut-ikut ya kan, betul. itu bayinya masih nangis terus karena lapar. Iya, itu dia. Padahal bayi Padahal baru lahir itu lambungnya segini loh, Us. iya. Oh, kira-kira ada ini enggak jedanya? Kira-kira berapa jam sekali ASI itu diberikan, Dok? Nggak ada sih, Nggak ada? nggak ada harus jarak. Selama bayi itu mau, ya udah Iya? kasih aja sih, Oh, Us. gitu. Heeh, jadi nggak perlu, "Ah, kan habis minum, nunggu 2 Kadang jam." itu apa ya, istilahnya gumoh atau apa, itu bukannya Nah kebanyakan itu kalau misalnya ASI. dia kebanyakan pasti dia nggak selalu gumoh sih, gumoh itu tidak harus karena kebanyakan ASI, banyak faktor. Oh, iya 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 iya. Mungkin belum disendawakan, kita aja deh, Us, Iya iya. habis makan nih, kita Betul. tidur, rasanya mau balik kan, Iya, namanya betul. reflux. Iya Nah iya iya, itu, Dok. jadi memang kita harus sendawakan dulu, kita agak tegakkan, kita Iya. puk-puk mungkin, nanti setelah sendawa, bolehlah kita kasih rebahan, insya Allah nggak gumoh. Oh, gitu. Asal tidak ada penyakit lain ya, Oh, iya kalau kecuali iya. kalau misalnya ada penyakit yang memang harus diperiksa, ya beda lagi penyebabnya, gitu. Setelah 6 bulan, kita tiba di MPASI. Itu setelah ASI ya tadi, sekarang Iya, MPASI yang kedua. jangan, pokoknya intinya jangan, ini udah 5 bulan lebih lebih 10 hari, mau aku coba nih pakai apa gitu. Coba biasanya tuh ada orang-orang itu yang, pakai buah, pure buah, misalnya alpukat aja di blender, kasih, Iya. ngapain sih? Gimana, Dok? Jadi tunggulah, nggak usah keburu, Betul betul, iya iya. tunggu 6 bulan. Setelah 6 bulan, ya sudah, kita kasih MPASI yang benar-benar sudah lengkap. Jadi ada Iya 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 iya. protein, ada karbohidrat, lemak, buah dan sayur, serat, gitu. Kan yang dibutuhkan memang vitamin, mineral, Betul, iya iya, tuh baru itu jadi ya. jadi kadang memang kalau hanya, kita kasih alpukat aja, pagi alpukat, Iya. siang kasih buah naga, ya kasihan kan, Us, kalau nggak punya, Iya iya iya. protein. Padahal yang sangat dibutuhkan itu adalah protein, terutama protein hewani. Lambung bayi itu kan masih kecil ya, Us. Iya iya iya. Kita kasih yang terbaik yang dibutuhkan sama bayi. Jadi, apa sih yang sangat dibutuhkan? Protein hewani. Sebaiknya protein hewani itu memang menjadi yang paling dominan. Betul. Kemudian dikasih karbohidrat, Iya, boleh baru itu dicampurkan ya, dikenalkan Dok? sayuran, Mmm, boleh. Tapi ingat tekniknya harus ulek dihaluskan dulu. ulek saring. Ulek saring. Iya, Kalau di blender? kadang di blender itu teksturnya sudah mulai lemas, cair. Bukannya malah ini, mudah ya untuk dimakan ya, Oh Dok? kan harus mengenal tekstur. Oh, Kalau gitu gitu misalnya gitu. hari pertama okelah kita kasih yang agak lembek. Hari Iya. kedua harusnya yang nggak, kalau di sendok diginiin itu lengket di sendoknya gitu loh, ngerti nggak maksudnya? Betul Nanti betul betul, iya iya. terus habis itu naik tekstur, mulai nasi tim, Oh, gitu. mulai nasi Iya 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 eee, iya. Berarti ini gimana ini, berarti untuk di blender itu dikurangi ya? Lebih baik sebenarnya itu ditumbuk, yang bagus itu diulek saring. ulek saring, manual Betul. ya? Iya, jadi memang Ih, harus nutrisi ini mahal semangat. sekali nih ya. Iya, kadang juga di blender itu Masya hasilnya nggak sesuai, Allah, eee, teksturnya sih. Kan gitu kadang ya. kalau di blender kalau nggak bisa halus, kita tambahkan air ya Iya. kan, Oh, nggak bisa berarti yang gitu. MPASI ini, segala protein, karbo itu tadi boleh Harus dicampur jadi harus satu, nutrisi harus seimbang. nutrisi seimbang. Iya, Nah, ini
ini pasti ada takarannya juga ya, Dok, ya? Ada. Kalau misalnya sekarang itu ada Kemenkes itu mengeluarkan isi piringku. Jadi 2/3 itu karbohidrat, dua per Iya. tiganya lagi itu sayuran, 1/3-nya buah, dan 1/3-nya lagi protein. Sekarang sudah tidak 4 sehat 5 sempurna ya, Iya, gizi Us. seimbang ya, Dok, sekarang? Gizi seimbang, karena sebenarnya susu itu sudah tidak dibutuhkan bagi anak-anak. Oh, iya iya Kalau dulu iya. kan masih 4 sehat 5 Iya, sempurna. betul. Sempurnya apa? Pakai susu. Sekarang memang ya mungkin selalu zaman pasti ada penelitian-penelitian yang terbaru. Jadi Oh, memang iya iya iya. susu itu 4 sehat bukan 5 hal yang sempurna. wajib. Bukan hal yang wajib. Apa Betul. karena, susu ini sudah nggak dicantumkan, apa karena sudah ini tadi, harus tuntas di 6 bulan pertama tadi, Dok? Iya itu Berkaitan nggak? ASI ya. Iya. Kalau itu ASI, ya udah cukup. Kalau misalnya Mmm, mau ASI ya sampai 2 tahun ya tetap ASI. iya, maksimal 2 Susunya, iya, tahun ya, Dok, bukan ya? maksud saya tuh susu yang susu formula maksud saya. Oh, iya 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 Iya, iya. Susu formula, iya benar. betul. Kalau dulu kan 4 sehat 5 Iya, sempurna nih harus pakai ada susu. susunya. Iya, kalau sekarang cukup Kayaknya dengan gizi pelajaran SD seimbang. zaman dulu Iya, ya. kalau sekarang dengan gizi yang Gizi seimbang, seimbang, seperti itu. betul. Oke, Dok, itu tadi, sampai di MPASI ya yang kedua Betul, ya? MPASI nanti intinya mami-mami nggak boleh melewatkan protein ya. Protein hewani sangat penting bagi tumbuh kembang anak, ya kan? Jadi untuk otak, untuk otot itu perlu protein hewani. Kadang itu bingung, anakku nggak suka makan sayur ya kan? Iya, Nggak betul usah banget itu, khawatir, Dok, yang sekarang penting ini. protein hewaninya terpenuhi. Ada juga yang Iya. bunda-bunda itu kalau cerita, "Dok, anak saya tuh nggak mau ikan, nggak mau Nah, daging." iya. Kadang itu kita hanya perlu kreatif. Itu Kreatif, ya. Wah, iya. ini berarti Nggak PR-nya momi-momi ini ya, perlu harus kreatif kreatif ini. aja. Nggak mau daging, tapi mau bakso kan? Iya, itu Nggak mau banget itu. daging, tapi mau bakso. Iya, Siapa sih anak kecil yang nggak suka sama bakso? iya Tapi iya. yang lebih baik itu ya bikin sendiri. Iya, Kadang anak saya nggak mau ikan. Aduh, dibuat bakso pasti mau. gitu ya. Iya iya iya, baik, Dok. Soalnya kalau misalnya ikan itu kan bagus Iya. proteinnya, apalagi ikan kembung, itu bagus Iya sekali. iya iya. Tapi kadang Protein itu tinggi. masyarakat Indonesia itu suka banget, hobi banget kalau ikannya digoreng. Iya, yang praktis. Iya, sukanya digoreng. Padahal kalau digoreng itu Ah, sayang banget. kenapa, Dok, kalau digoreng ikannya? Iya, kan yang jelas dengan suhu tinggi Iya. itu nanti jadinya keluar zat karsinogenik. Jadi kalau misalnya tiap Gitu. hari ikan goreng Digoreng. pagi, siang, sore, malam, hati-hati ada zat karsinogenik yang muncul di makanan itu. Efeknya apa itu, Dok? Karsinogenik itu jadi untuk jangka panjangnya penyebab kanker. Wah, Masya Mhm. Allah. Sekarang kan anak usia Iya. orang usia 30-an aja udah banyak kan Iya yang iya iya, Dok. Wah, ini panjang memang sekali ya kalau bahas nutrisi ya. iya banyak Kaitannya, kemana-mana ya. kalangannya banyak ini, Masya Kemana-mana. Memang Allah. Iya memang iya. kita harus Berhati-hati hati-hati. sekali Tuh. soal nutrisi. Iya, setelah selesai 2 tahun, kita menuju ke balita itu ya, Us ya. Iya. Kita menuju balita. Intinya, Us, selama anak pertumbuhan itu harus ada protein hewani. Kalau 1000 Protein hari hewani. pertama kekurangan protein, jadinya Iya. stunting. Oh iya, Pernah stunting itu dengar ya, Dok? stunting kan? Betul, berarti stunting itu karena Kekurangan kekurangan nutrisi, nutrisi, iya kekurangan, malnutrisi. betul. Jadi Iya iya iya. selama 1000 hari itu kurang. Jadinya berat badan kurang, tinggi badan anak juga kurang. Efeknya Seperti itu. jadi kognitif juga. Iya, kognitifnya ya. Iya, kan kasihan ya kalau kita Iya, betul. lihat misalnya punya anak terus jadinya kognitifnya bermasalah hanya karena kurang nutrisi. Nah, iya. Padahal nutrisi apalagi di telur itu udah paling bagus sih. Bagus ya untuk anak ya. Mm-mm, Ini, bagus ini ya, banget.
Jadi inget ini anaknya Dokter Ica ini suka sekali sama telur. Iya, suka sekali sama telur. Tiap Nggak ada hari tuh nasi nggak apa-apa ya Dok, telur. pokoknya, menu apapun harus ada telur, Masya Allah. harus ada telur. Ya udahlah pas ya padahal sudah ada lauk, tapi harus ada telur di Harus ada telur. piringnya. Untuk telur ini semua protein hewani ini ya Dok? Protein hewani iya, pasti protein. Maksudnya semua telur ya? Iya, semua Semua telur. telur ya? Telur itu paling mudah disimpan, nggak perlu masuk freezer, Iya, ya iya. kan? Paling mudah disimpan, omeganya udah paling lengkap. Oke, ya Dok. Memang bagus sih. Tapi jangan terus misalnya sehari satu Tidak berlebihan ya? telur, sehari cuma satu telur terus tidak ada protein lainnya. Ya Oh, kurang iya, sih. iya. Berarti perlu ada tambahan lagi ya, tidak hanya telur saja ya? Iya, ya monggo kalau telur itu jadi Ikan-ikan. tambahan. Oke, baik. Ya cukup, bagus kok telur itu, udah pasti bagus kok. Nanti kalau misalnya dampak panjang dari stunting itu kemana-mana Us, jadi bisa penyakit jantung, diabetes, Ya darah Allah. tinggi, itu karena dampak dari stunting itu bisa. Kan Gitu aduh ya Dok. kasihan banget kan. Iya, Makanya iya, sekarang iya. Indonesia itu lagi gencar banget mengatasi stunting. Stunting, iya Iya. benar. Di posyandu-posyandu ini sudah ini benar-benar digerakkan ya kader-kadernya ya. Iya benar. Pasti Jangan dilihat, oh ini sampai. nggak naik, nggak Iya. naik ya. Iya ini. Ibunya nih yang dimarahin. Iya betul Dok. Kadang ini nih Dok, misal nih ya berat badannya ini kurang, tapi itu kira-kira gimana? Bisa dikatakan stunting nggak Dok? Stunting itu memang tidak hanya berat badan kurang. Dilihat dari berat badan, tinggi badan, kita lihat kurvanya, berapa bulan tidak naik. Iya. Ya. Kalau misalnya sudah masuk stunting, tidak ada obatnya stunting itu. Tapi kita bisa mengejar. Oh, caranya dengan mengejar ya? Mengejar dengan nutrisi? Mengejar dengan nutrisi. Udah nggak usah mikirin, aduh anakku stunting, bangkit bunda, kita kejar. Iya. Dengan kita mengejar, nanti insya Allah dampaknya akan berkurang juga. Oke, terima kasih Dok. Ini sudah dari yang kedua ya, nutrisi MPASI. Iya. Selanjutnya ada lagi Dok? Sudah sampai ke balita mungkin ya Us. Balita, ya baik. Kalau anak-anak. Jadi apalagi sekarang kalau anak-anak sudah ada MPG ya. Kalau jajanan di luar itu kita kadang kan masih takut ya nih sebagai orang tua itu untuk mengantarkan anak sekolah. Aduh anakku ngasih uang saku salah, nggak dikasih uang saku salah ya kan. Untungnya sekarang sudah ada menu makan siang itu kan. Jadi insya Allah proteinnya juga sudah tertakar. Jadi kayaknya bunda-bunda juga lebih tenang, apalagi yang sekolah di Permata. Alhamdulillah ya, insya Allah kita juga MBG-nya juga semua gizi-gizinya tertakar sudah dengan baik ya Dok ya. Betul. Terus sampai anak-anak sampai dewasa, sampai remaja ya. Jadi ya itu tadi, yang paling tepat itu adalah isi piringku tadi Us. Isi piringku, apa ya. ini Dok? Ya tadi yang 1/2/3 dari protein. Itu tadi ya. Kalau kurang dari isi piringku, efeknya apa? Efeknya ya berat badan kurang. Kalau cukup ya sudah, kita katakan nanti kan ada hitungannya namanya indeks massa tubuh IMT berat badan dalam kilogram per tinggi dalam meter pangkat 2. Nanti bisa dihitung. Di situ nanti ada gizi kurang, cukup, atau bahkan kalau misalnya tidak sesuai pun bisa terjadi obesitas. Jadi kan obesitas juga nggak baik ya. Jadi semuanya itu memang harus yang seimbang. By the way nih, Dokter Ica ini semua ponakannya di Permata semua ya. Playgroup, TK, SD, SMP. Iya. Berapa Dok keponakannya, jumlahnya yang di Permata ini? Ada beberapa yang sudah selesai, sudah lulus. Yang sekarang itu sekitar berapa? 5. Iya. Dari saudara kandungnya semuanya percaya sama SIT Permata ini, Masya Allah.
Jadi sebenarnya sudah sering riwa-riwi ke Permata, jadi tapi anak saya baru masuk kan Baru ini ya. baru masuk playgroup. Iya, anak pertama ya dok ya. Anak pertama. Iya tadi. Jadi kalau misalnya kan ponakan saya itu, aduh hobi banget jajan tepung. Nah, iya iya. Itu iya. tepung-tepungan itu kan juga nggak baik. Nggak baik ya kalau Iya. banyak porsinya. Jadi kalau misalnya tepung itu hidden sugar, Oh iya iya. bahayanya kalau misalnya tertumpuk menimbun jadi lemak. Kalau sudah lemaknya sudah tidak nampung lagi, akhirnya diabetes. Iya, Banyak iya. sekarang, bunda-bunda harus hati-hati sekarang. Banyak banget anak-anak usia remaja sudah terkena diabetes dan bahkan sudah banyak yang cuci darah. Oh, anak-anak remaja itu dok? Iya, bahkan masih SD aja sudah banyak yang cuci darah. Itu Miris juga sekali. dari nutrisi ya? Iya, ya itu tadi yang karena tidak seimbang. Iya, malnutrisi. Jadinya tepung. Sekarang kan jajanan di Iya, luar itu apa banyak sih ya yang nggak yang tepung? Iya. Apa Banyak sih yang banget. nggak tepung? Iya, 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 banyak banget. Apalagi banget kalau ya. di pinggir jalan dimsum ada Iya, tepungnya, iya, iya. pentol ada. Iya ada campurannya. Makanya kayaknya saya tuh sekarang lebih suka nyetok di rumah itu jajanan yang sekiranya saya buat yang tanpa tepung tapi yang seperti di jalanan gitu loh. Jadi kayak iya, pentol. Itu tadi ya Jadi PR-nya. kayak iya nugget, terus apa ini dimsum saya Iya. bikin sendiri, saya Iya. masukkan freezer. Kalau mau kita olah, itu bukan UPF ya, tapi itu memang olahan aja, masakan olahan yang kita simpan di freezer itu lebih aman daripada UPF. UPF itu kayak nugget yang di swalayan. Oh gitu. Gitu, ultra processed food. Gitu. Jadi lebih aman bunda-bunda buat sendiri aja. Semangat. Ini buat bunda-bunda ini ya, berarti harus pandai memasak juga ini. Iya. Mengolah sih. Demi anak apapun pasti bunda-bunda lakukan. Oke dong. Gitu kan, Jadi kalau misalnya sudah dewasa, ya tetap isi piringku itu yang terbaik. Kalau anak-anak kan kalau anak-anak itu lambungnya kan kecil ya usia. Iya. Lambungnya kecil, jadi kita itu harus memilah apa sih yang terbaik. Kayaknya proteinnya ini yang harus aku masukkan dulu daripada yang lainnya. Kan sayang kalau misalnya sayurnya sudah masuk, anaknya udah kenyang, proteinnya nggak masuk. Kan sayang. Gitu. Kira-kira seperti itu. Itu ya dok, terkait nutrisi ya tadi, Masya Allah. Poin-poinnya banyak sekali ya. Nah, ini endingnya ini dok. Endingnya ini. Nah, kira-kira apa sih pengaruhnya ketika kita memberikan nutrisi yang kurang atau tidak seimbang? Nah, itu dok. Gimana itu dok? Iya, jadi nutrisi yang kurang itu bahaya. Tapi nutrisi yang kelebihan itu juga bahaya, sama-sama bahayanya. Oh, sama-sama bahaya. Sama-sama bahayanya. Jadi kalau sudah malnutrisi, gizi kurang, apalagi sampai ke stunting, itu kognitif juga bermasalah, tinggi badan bermasalah, aktivitas juga bermasalah, pasti anaknya lebih ke letih, lesu. Kekurangan vitamin juga bermasalah, apalagi jangka panjangnya yang saya sebutkan tadi kalau sudah sampai ke gagal jantung. Itu padahal ibaratnya 1000 hari pertama ya tapi ketika anak itu sudah dewasa, bisa jadi 40 tahun ke atas misalnya, sangat itu beresiko. Yang terasanya ya, di usia segitu ya terasanya. Kan kasihan banget kalau misalnya anak kita biarkan malnutrisi, kita biarkan stunting, ya sama aja kita mendorong ke neraka. Ibaratnya kasihan kan kalau harus minum obat setiap hari karena diabetes, darah tinggi itu obat itu hanya untuk menstabilkan gula darah, menstabilkan. Iya, tidak ada bukan untuk menyembuhkan, betul. Misalnya kalau misalnya ustazah demam, minum aja obat demam misalnya. Udah sembuh kan, Iya. Kalau diabetes tidak. Makanya kenapa diabetes, hipertensi, jantung pasti setiap hari minum obat. Karena itu tadi, jadi dia bukan mengobati obatnya tapi untuk
mengontrol. Oh, gitu ya. Masya Banyak Allah. kan pasti, Ustazah pasti dengar ada orang yang setiap bulan kontrol Ah, ke iya. rumah sakit, Iya ngambil iya, Dok. obat. Iya, itu, Dok. Jadi kalau sudah diabetes, hipertensi, gangguan jantung gitu udah pasti harus minum obat setiap hari. Oh, iya, gitu ya, Dok, ya. Kasihan ya. Berarti ini resikonya jangka panjang. Iya kan kasihan kalau misalnya anaknya Iya dibiarin iya. jadi, nanti dewasanya resiko punya penyakit. Iya iya. Alhamdulillah terima kasih banyak ya, Dok, ya, sudah Sama-sama. ditemani ngobrol asik ya hari ini ya. Nah ini kira-kira ya, Dok, ya, closing statement hari ini, topik nutrisi itu topik kita ini Garis tadi ya, besarnya. garis besarnya dari nutrisi ini tadi yang kita bahas, apa, Dok? Iya. Jadi untuk bunda-bunda yang di rumah ataupun dimanapun, yang paling penting untuk anak-anak itu adalah protein hewani. Jadi meskipun protein ada dua, protein hewani dan protein nabati, tetap yang kita utamakan adalah protein hewani. Protein nabati hanya diserap sebagian kecil, mungkin sekitar 10% saja. Jadi karena lambung anak kita kecil, usahakan protein hewaninya sudah masuk dahulu, kemudian karbohidrat, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Kalau bisa semuanya masuk, itu lebih bagus Bunda, karena vitaminnya sudah masuk semua ya. Jadi otomatis itu yang terbaik. Tapi kalau misalnya anaknya memang susah, proteinnya harus masuk duluan. Jangan bingung, anak nggak mau daging, nggak mau ikan, Bunda bisa mengolahnya. Dan protein itu bandel. Mau diapain aja tetap namanya protein. Mau diabon, mau dibuat giling jadi bakso, tetap itu namanya protein dan itu penting untuk anak-anak Bunda. Jadi jangan lupa ya, setiap makan harus diusahakan ada protein di piringnya. Begitu, Us. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Dok, ilmunya hari Sami-sami. ini. Insya Allah ini ilmu yang sangat bermanfaat ya untuk Amin. momi-momi, bunda-bunda ini ya. Oke, terima kasih atas waktunya juga ya, Dok, ya. Sama-sama. Baik, alhamdulillah kita cukupkan dulu untuk Permata Talks hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.